Media pembelajaran kelas 2. Tujuan pembelajaran salah satunya yaitu setelah mengamati percakapan pada slide PowerPoint, siswa dapat merancang isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat menggunakan bahasa lisan dan dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Yang pertama, kita akan mempelajari lingkungan tidak sehat. Di sini ada ciri-ciri lingkungan tidak sehat, yaitu tidak adanya saluran air, tidak tersedianya tempat sampah, udara kotor dan bau, terdapat hewan liar yang terlihat kotor, lalu tidak terdapat tumbuhan sehingga gersang. Kita akan membahas satu persatu tentang ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama tadi, tidak adanya saluran air. Hal ini akan mengakibatkan banjir karena tidak ada pembuangan air sehingga air tidak dapat mengalir, mengakibatkan air menggenang dan akhirnya banjir. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah, mengakibatkan sampah menumpuk dan nantinya akan menjadi sarang penyakit. Makanya, kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga adalah udara kotor dan bau. Udara yang kotor akan mengakibatkan terganggunya pernafasan kita dan menjadi penyakit pula untuk paru-paru kita. Yang keempat, terdapat hewan liar yang kotor. Hewan itu seperti lalat, nyamuk, tikus, cacing. Mereka itu suka sekali dengan tempat yang kotor. Dan mereka juga terkenal dengan membawa penyakit. Yang terakhir, tidak ada tumbuhan sehingga gersang. Tumbuhan itu mempengaruhi sirkulasi air. Sehingga jika lingkungan itu tidak ada air, maka disebut lingkungan itu tidak sehat. Di sini kita melihat ada gambar pasar ya anak-anak. Pasar yang kotor adalah salah satu lingkungan yang tidak sehat. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Apakah pasar itu? Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Terdapat banyak toko di pasar, seperti toko yang menjual bahan keterampilan. Ada manik-manik salah satunya. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Keterampilan atau hiasan yang dapat dibuat dengan manik-manik misalnya ada gelang, kalung, gantungan kunci, dan tempat tisu. Apakah kalian bisa membuatnya? Ayo kita membuat tempat tisu. Latihan ya. Tempat tisu itu adalah salah satu bentuk bangun ruang, yaitu balok. Ada beberapa macam bangun ruang. Di sini kamu bisa lihat ada kubus, balok, prisma segitiga, tabung, 5 segitiga, 5 segi 4, kerucut, sama bola. Di dalam bangun ruang terdapat rusuk, sisi, dan titik sudut. Rusuk adalah ruas garis dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Sisi adalah bidang datar dibatasi oleh rusuk dalam suatu bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk atau 3 sisi dalam bangun ruang. Di sini kita bisa melihat rusuk kubus adalah garis potong, 2 sisi kubus, ada jenis rusuk. Untuk alas itu yang di bawah ya, ada AB, BC, CD, dan DA. Kalau untuk atap yang di atasnya itu ada jenis rusuk EF, lalu kita sambung ke FG, GH, dan HA. Terus untuk yang tegak ada AE, BF, CG, dan DH. Sehingga jumlah rusuk kubus itu ada 12 buah. Selanjutnya kita akan membahas sisi atau bidang.
Sisi atau bidang adalah bagian yang membatasi dalam dan luar pada sebuah bangun ruang. Dalam contoh di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus ini memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Ada sisi atas, sisi samping, lalu sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, dan samping kanan. Lalu ada titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan pada sebuah bangun ruang. Contohnya di sini ada kubus. Coba kami hitung. Ada berapa titik di kubus ini? Iya, betul. Kubus ini memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih.